Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik ganteng. Hari ini kita belajar PPKN bagi kelas 10 dan kita di bab pertama ya, yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Nah, materi pembelajarannya untuk pertemuan sekarang yaitu sistem pembagian kekuasaan. Seperti kalian ketahui, sering mendengar kata-kata kekuasaan, kata-kata kekuasaan negara. Nah, di awal untuk mengingatkan saja, pengertian dari kekuasaan yaitu kemampuan seseorang atau institusi atau lembaga untuk mempengaruhi orang lain atau institusi atau lembaga lain supaya mau melakukan tindakan sesuai dengan yang dikehendaki atau yang diperintahkannya. Nah, berdasarkan dari pengertian tadi, maka kekuasaan negara berarti kewenangan atau kemampuan suatu negara untuk mengatur seluruh rakyatnya dalam mencapai keadilan, kemakmuran, dan tentu demi keteraturan. Nah, secara teoritis di negara itu ada yang memiliki kekuasaan. Nah, ada seorang pakar yang mengungkapkan pendapatnya, yaitu John Locke dan Montesquieu. Nah, menurut John Locke, ada 3 pemegang kekuasaan di dalam satu negara. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk peraturan perundang-undangan. Kekuasaan yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif. Nah, memiliki kekuasaan yang pertama melaksanakan undang-undang, yang kedua kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Selanjutnya John Locke mengungkapkan kekuasaan yang ketiga yaitu kekuasaan federatif, di mana kekuasaan federatif berarti kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, sedangkan Montesquieu sama sebetulnya mengungkapkan 3 kekuasaan juga. Tapi kita lihat nih, perhatikan ya, sedikit perbedaan kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki dari lembaga tersebut. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Sama ya dengan pendapat John Locke. Kemudian kekuasaan yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Ada sedikit perbedaan. Menurut Montesquieu, kekuasaan eksekutif itu yang pertama kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, sama ya dengan pendapat John Locke. Nah, yang kedua ini yang berbeda. Menurut Montesquieu, kekuasaan eksekutif itu selain kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang juga kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, padahal kita lihat kekuasaan melaksanakan hubungan luar negeri menurut John Locke dimiliki oleh kekuasaan federatif. Nah, itu perbedaan yang pertama ya. Kemudian kekuasaan yang ketiga menurut Montesquieu yaitu kekuasaan yudikatif. Kekuasaan ini memiliki 2 kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, dan yang kedua, kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, perbedaan yang kedua antara pendapat Montesquieu dan John Locke, kita lihat bahwa menurut Montesquieu, kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran undang-undang itu dimiliki oleh eksekutif. Nah, sedangkan menurut Montesquieu, kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang dimiliki oleh
kekuasaan yudikatif. Pendapat Montesquieu ini akhirnya diterima dan dipakai oleh banyak negara. Nah, teori Montesquieu ini dinamakan trias politika. Indonesia termasuk negara yang menganut pendapat dari Montesquieu, tetapi ada sedikit perbedaan. Kalau konsep dari Montesquieu itu di negara kekuasaan ada 3 itu dibagi dan dipisahkan antara kekuasaan yang dimiliki dalam satu lembaga dengan lembaga lain itu sangat terpisah. Dalam bahasa Inggrisnya separation of powers. Terpisah-pisah dalam beberapa bagian, eksekutif, legislatif, yudikatif. Tanpa antar lembaga itu tidak perlu ada koordinasi, tidak perlu ada kerjasama dalam melaksanakan fungsinya. Nah, untuk Indonesia tidak menggunakan pemisahan kekuasaan, tetapi negara kita menggunakan pembagian kekuasaan atau divisions of powers. Sama, memang kekuasaan negara itu dibagi-bagi. Ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tetapi di antara bagian atau lembaga itu ada koordinasi atau ada kerjasama. Nah, kita nanti lihat ya di dalam konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Secara umum, kekuasaan itu di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar itu dibagi 2, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal berarti pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga tertentu. Awalnya ada 3 nih, eksekutif, legislatif, yudikatif. Seiring dengan terjadinya reformasi, ada amandemen di dalam Undang-Undang Dasar, dalam konstitusi, maka lembaga itu kemudian bertambah kekuasaan, kewenangannya menjadi ada lembaga konstitutif, ada lembaga eksaminatif, dan moneter. Mari kita bahas ya sepintas pembagian kekuasaan secara horizontal. Yang pertama, kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang. Siapa yang diberi kewenangan ini? Itu ada dipegang oleh MPR. Ini berdasar pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian kekuasaan yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden. Ini berdasar pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kekuasaan ketiga yaitu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Ini dipegang oleh DPR berdasar pasal 20 ayat 1. Selanjutnya, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Kewenangan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hal ini berdasarkan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima yaitu kekuasaan eksaminatif atau kewenangan inspektif, yaitu kekuasaan berkaitan dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Ini didasarkan pada pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang keenam, kekuasaan moneter,
yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia atau BI sebagai bank sentral di negara kita. Nah, ini tentu berdasar pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu baru pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan yang kedua yaitu secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya dari pemerintah pusat yang ada di Jakarta. Karena saat ini Jakarta sebagai ibu kota negara kan, kedudukannya semua itu pemerintah pusat di Jakarta. Nah, kalau nanti ibu kota negara pindah, tentu tempatnya juga akan pindah. Sampai dengan kekuasaan pemerintah yang paling bawah. Kalau dalam Undang-Undang Dasar itu pemerintah pusat, kemudian ada pemerintah daerah, ada pemerintah daerah provinsi, ada pemerintah daerah kabupaten atau kota. Nah, selanjutnya ada juga pembagian ke bawah lagi, yaitu ada kecamatan, di bawah kecamatan ada pemerintah desa atau pemerintahan kelurahan. Itu pembagian kekuasaan, konsep yang berlaku di negara kita untuk saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.